Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Foksia. Di sini saya merupakan salah satu siswa dari UPT SMA Negeri 9 Wajo. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Nenek Fakande. Pada zaman dahulu kala, di suatu daerah, tepatnya di Sopeng, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan, terdapat suatu desa dengan rakyatnya sangat bersahabat. Senantiasa hidup tentram, damai, dan sejahtera. Hampir atau bahkan seluruh masyarakat yang tinggal di daerah itu bermata pencaharian sebagai seorang petani. Pada suatu ketika, desa yang terkenal tentram tersebut terusik oleh seorang nenek tua yang rambutnya berwarna putih, memakai konde di kepalanya, wajah yang keriput dengan badan yang setengah membungkuk. Sekilas terlihat nenek itu hanyalah seorang nenek tua yang biasa-biasa saja yang sedang mencari tempat tinggal. Tapi siapa sangka bahwa nenek itu adalah seorang siluman yang suka memangsa daging manusia, terlebihnya daging anak-anak. Dengan karakternya yang dikenal seperti itu, maka warga setempat menamainya dengan sebutan Nenek Fakande. Diambil dari bahasa Bugis, yaitu kata manre yang berarti makan. Nenek Fakande biasanya berkeliling kampung pada saat fajar sudah mulai tenggelam. Pada suatu sore, saat hari sudah mulai gelap, ada sepasang kakak beradik yang tengah seru bermain. Kemudian ibunya datang. Anak-anak, ayo cepat masuk. Ini sudah malam. Ayo masuk, ayo. Tetapi kedua kakak beradik itu sama sekali tidak menghiraukan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Kemudian kembali lagi bermain. Ibu itu pun kembali ke dalam rumah karena lupa mematikan kompor. Setelah itu, ibu itu pun keluar dan sudah mendapati kedua anaknya sudah tidak ada lagi di tempat itu. Ibu itu pun merasa cemas dan kembali mencari anaknya. Kemudian sama sekali dia tidak menemukan anaknya. Ia pun keluar dan teriak, "Tolong! Tolong! Anakku hilang! Tolong! Tolong!" "Ada apa, Bu? Apa yang terjadi dengan anak Ibu?" Ibu itu pun menceritakan semua yang terjadi kepada anaknya, kepada ibu itu. Kemudian, ibu itu pun memanggil seluruh warga untuk membantunya mencari. Malam itu pun dilakukan pencarian, tetapi tidak menemukan kedua anak itu. Keesokan harinya, saat pencarian akan dilakukan kembali, tiba-tiba ada laporan dari seorang warga bahwa mereka kehilangan bayinya pada saat ia tertidur dengan nyenyak. Sontak membuat para warga yang ada di sana merasa cemas dan takut dengan apa yang terjadi di desanya. Seketika itu ada seorang warga yang mengusulkan untuk pergi ke rumah Nenek Fakande karena warga setempat tahu bahwa Nenek Fakande adalah seorang siluman yang suka memangsa daging anak-anak. "Kenapa kita tidak mencoba beramai-ramai ke rumah Nenek Fakande? Karena besar kemungkinan dialah yang menculik anak-anak yang ada di desa kita." "Hei, bukankah Nenek Fakande itu adalah seorang siluman yang sangat sakti? Ia mempunyai kesaktian yang sungguh luar biasa. Setauku, Nenek Fakande hanya takut kepada sosok raksasa yang bernama Raja Bangkung Piturepa Rawaalen. Tapi sekarang entah di mana dia berada. Kabar serta seluk-beluk tubuhnya pun tak pernah lagi terdengar, bahkan terlihat. Ya, Raja Bangkung Piturepa Rawaalen adalah sesosok raksasa
raksasa yang tingginya diperkirakan 7 hasta dengan badan yang sangat besar. Dia juga suka makan daging manusia, tetapi hanya manusia yang bersifat buruk saja. Seketika suasana pun menjadi hening, karena warga setempat memikirkan cara apa yang harus kita gunakan untuk memusnahkan nenek Pakande dari desa kita. Seketika itu ada seorang pemuda yang berdiri di tengah-tengah warga tersebut angkat bicara. Pemuda tersebut bernama Labedu. Labedu adalah sesosok pemuda yang dikenal dengan kecerdikannya dan kepandaiannya. Ia juga dikenal sebagai seorang pemuda yang taat beribadah dan suka membantu orang yang tengah kesusahan. Maaf para warga-warga jika saya lancang, tapi saya punya suatu cara untuk mengenyahkan nenek Pakande dari desa kita. Seketika banyak warga yang penuh harap dengan perkataan Labedu, dan ada pula warga yang memandang sebelah mata perkataan Labedu. Apa kuasamu, Labedu? Kamu hanya seorang pemuda biasa yang tidak memiliki kesaktian apapun dibandingkan dengan nenek Pakande. Kemudian Labedu pun kembali melanjutkan pembicaraannya dengan nada yang tenang. Tidak selamanya kesaktian harus pula dibalas dengan kesaktian. Kita sebagai manusia diberi akal untuk berpikir. Apa sekiranya maksudmu itu, Labedu? Maksud saya, kita bisa melawan nenek Pakande dengan akal cerdik kita. Maka dari itu, siapkan saya beberapa ekor belut, kura-kura, salaga, kulit rebung yang sudah kering, dengan 1 ember busa dan sebuah batu besar. Jika semuanya sudah terkumpul, maka barulah kita akan menuju ke tempat yang akan kita sediakan. Apa guna dari barang-barang yang engkau sebutkan tadi, Labedu? Nantilah saya akan jelaskan jikalau semua alat-alat dan barang-barang yang saya suruhkan sudah terkumpul. Begitulah, maka warga setempat dan Labedu mengumpulkan semua barang-barang dan alat-alat serta hewan-hewan yang mereka tadi telah siapkan. Sekarang jelaskan kepada kami apa maksud dan tujuan yang engkau suruhkan kepada kami untuk mengumpulkan barang-barang tersebut. Baiklah, saya akan jelaskan. Salaga ini akan kita jadikan sebagai sisir raksasa, kura-kura ini akan kita jadikan sebagai kutu raksasa, dan busa 1 ember ini akan kita jadikan menyerupai air liur raksasa. Kulit rebung ini akan kita jadikan sebagai trompet untuk memperbesar suara, dan belut serta batu besar ini akan kita taruh di bawah tangga dan di samping pintu. Labedu pun dan semua warga menyusun rencana yang akan dilakukan pada malam hari nanti. Pada saat itu, hari malam Jumat, di mana sinar bulan sangat terang. Saat nenek Pakande mulai berkeliaran, dia heran mengapa tidak ada lampu yang menyala kecuali rumah yang bernama Balak Raja. Nenek Pakande pun mendekat ke rumah tersebut, lalu ia mencium aroma bayi. Tanpa berpikir panjang, nenek Pakande pun masuk ke rumah itu. Pada saat dia berhadapan dengan pintu kamar yang sangat tinggi dan besar, dia semakin mencium aroma bayi tersebut. Seketika itu, muncullah suara misterius yang menyapa nenek Pakande. Hai nenek Pakande,
Apa gerangan yang membuat engkau datang kemari? Saya ingin mengambil anak yang ada di balik pintu. Siapa kamu? Saya adalah Raja Bangkung Piturepa Rawala, dan saya ingin kamu pergi dari sini. Saya tidak akan pergi dari sini. Saya ingin mengambil bayi ini. Seketika itu, Labedu pun menumpahkan busa ember itu untuk menyerupai sebagai air liur raksasa. Lihatlah, Nenek Pakande, air liurku sudah mengalir. Jika kau tak enyah dari sini, maka kau akan jadi santapanku. Seketika itu, Nenek Pakande sedikit cemas, tetapi ia tetap melanjutkan misinya. Saya tidak percaya jika kau adalah Raja Bangkung Piturepa Rawala. Pasti kau hanya sosok manusia biasa yang menjadi sosok raksasa itu. Saya tidak takut. Kemudian Labedu pun menjatuhkan Salaga dan pura-pura secara beruntun. Kutu ini banyak menggangguku, membuat kepalaku gatal saja. Lihatlah Nenek Pakande, kau jangan membuatku semakin marah lagi. Jika kau tak enyah dari sini, maka kau akan jadi santapanku. Seketika itu, Nenek Pakande pun merasa takut dan berlari keluar rumah. Karena melihat kemarahan raksasa itu pun, Nenek Pakande sangat takut. Dan kemudian dia berlari, dan tanpa ia lihat, Nenek Pakande menginjak seekor belut dan terjatuh. Kemudian Nenek Pakande bangkit lagi, dan dengan kesaktiannya ia terbang ke bulan. Dan sebelum ia terbang ke bulan, dia menyiapkan satu pesan. Saya akan memantau anak-anak kalian dari atas sana dengan cahaya rembulan di malam yang sangat gelap. Dan suatu saat nanti saya akan memangsa anak-anak kalian. Dengan begitu, terbanglah Nenek Pakande. Maka dari ini, para orang tua melarang anaknya keluar jika sudah malam, karena nantinya takut dimakan Nenek Pakande. Begitulah ceritanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.